calon kandidat itu bagi-bagi uang, kemudian mencoba untuk mendekati ormas dengan iming-imingan dan sebagainya itu masih kelihatan. Biasanya malam hari sebelum pencoblosan atau pencontrengan itu tim suksesnya itu menyebarkan ya berupa uang atau apa gitu lainnya, bahan-bahan itu. Menemukan secara langsung itu jelas saya tidak pernah menemukan itu, tapi indikasi mengarah ke sana saya ada. Pernah menemukan, tetapi bukan bukan calon sendiri, ada tim suksesnya di dalam. Sebelum pemilihan itu seperti melakukan serangan fajar sebelum pemilihan. Itu saya tidak setuju karena ini pembelajaran tidak baik untuk sebuah demokrasi. Ya intinya sih kalau buat rakyat bahagia nggak apa-apa, tapi asal rakyat bisa kritis dan nggak usah terpengaruhi sama uang gitu. Oh sangat setuju sekali. Kalau alasannya kalau uang saya terima, tapi kalau memilih itu hak pribadi saya mau kemana aja. Saya kira masyarakat sekarang udah mulai cerdas melihat siapa sih pemimpin yang harus dipilih, siapa sih pemimpin yang money politik apa dan segalanya. Cukup menarik ya Mas Anies, kalau uang saya terima tapi kalau milih Mas siapa aja gitu ya. Kalau begitu tidak efektif juga dong money politik kalau begitu ya. Saya mau tanya ke Pak Basuki yang pernah ikut dalam pilkada tahun 2007 ya Pak Basuki. 2 kali saya. 2 kali, tahun berapa aja Pak? 2005 sekali, pilih bupati, terus 2007 sekali. 2007 sebagai calon gubernur. Iya. Nah 2005 saya ikut pilkada pertama kali untuk bupati. Nah tapi saya sangat setuju tadi statementnya tadi, rakyat kita sangat pintar. Nah misalnya waktu saya calon bupati, saya hanya menghabiskan 500 juta. Tidak ada kampanye. Hanya di rumah. Lalu sebetulnya 800 juta. 150 juta sumbang partai biasa. Kita butuh pakai partai, ada sumbang. 150 juta itu setelah menang makan-makan. Lalu kenapa bisa menang 500 juta? Ini akibat pendidikan politik yang saya lakukan ketika pemilu 2004. Saya DPRD dulu, 7 bulan. Waktu di DPRD, pemilu itu, karena kita partai baru, malah saya habiskan 1 miliar. Kenapa? Kita partai baru harus bikin kaos gitu banyak, lalu kita harus kasih. Lalu kita ajak makan orang supaya orang mau jadi anggota. Kita mesti verifikasi. Lalu apa yang terjadi? Kenapa saya kalah di pemilu itu? Ketika mereka datang pada saya, Pak, kami desa ini minta 5 juta. Karena ada partai kasih 5 juta, kalau nggak kami ganti partai Bapak. Atau rumah ibadah ini kami minta semen, minta seng, Bapak kasih saya apa? Saya bilang saya tidak kasih, kalau itu kami tidak pilih Bapak. Saya bilang Anda tidak pilih, tidak usah pilih. Lalu terjadi apa pada hari H pemilu? Banyak TPS yang 0. Saksi saya pun tidak pilih saya. Karena saya katakan mereka agak goblok gitu loh. Kenapa pilih saya? Karena uang. Coba baju kaos 15.000. Kalau dibagi 5 tahun, Anda cuma dapat 3.000. Kalau 1 bulan, anak setiap hari, anakmu dikasih 300, saya nggak mau, 500 nggak mau. Tentu saya akibatnya saya pas-pasan masuk sebagai anggota DPRD. Tapi ketika saya di dalam DPRD selama 7 bulan, anggota DPRD ini didatangin terus, mintain uang. Dan gawatnya sudah pinjam uang di bank 100 juta. Dipotong nggak punya duit lagi. Tinggallah saya yang menghadapi orang. Lalu masyarakat mulai bilang, Bapak yang betul. Kenapa kami tidak pilih Bapak? Kami padahal bukan mau datang minta uang, kami hanya pengen menyampaikan aspirasi. Tapi yang lain kan takut. Pada saat itu mereka mengatakan pada saya, Bapak calon bupati saja, Pak. Pak Basuki dapilnya dapil mana? Bangka Belitung. Bangka Belitung. Dan Belitung Timur itu boleh dikatakan 93% Muslim. Dan ini dari tahun 55 sampai 2004 yang menang ini partai berbasis Islam. Masyumi sampai Jerman Masyumi itu PBB. Partai Bulan Bintang fraksinya itu 55% di Belitung Timur. Tapi karena rakyat kecewa dengan janji-janji datang nggak pernah hadapin, anggota dewan juga takut dong, gajinya sudah habis dipotong 100 juta pinjaman. Nah saya hadapin, saya udah terkena galak nggak mau kasih uang. Mereka bilang Bapak calon. Jadi gini, kalau Anda perhatian Anda mengatakan tadi ternyata pengeluaran dana yang besar sekali itu justru tidak memberikan manfaat. Saya malah tidak pakai baju kaos. Tapi justru dengan Anda turun ke bawah berdiskusi itu memberikan manfaat. Dan itu yang muncul di 2007. Enggak, 2005. Jadi saya sangat yakin rakyat kita udah sangat pintar. Persoalannya di dalam persepsi rakyat. Sudahlah, siapapun yang jadi pejabat nasib saya sama. Atau siapapun jadi pejabat saya pasti dilupakan. Jadi Mas Anies ya, keberhasilan Pak Basuki itu sebetulnya di 2 tahapan. Tadi kan sudah dikatakan. Betul. Jadi kalau mau menghitung biayanya dia harus ditotal dong. Jadi tidak bisa.
Tapi ini contoh yang menurut saya tidak umum. Saya kira kebanyakan dari pilkada kita atau pemilu kita itu uang yang bermain. Dan saya justru ini yang harus kita bereskan. Saya khawatir uang ini menjadi ukuran sehingga kita juga hanya membuka ruang pemimpin untuk orang-orang yang punya uang atau orang-orang yang punya kesempatan cari pinjaman uang yang nanti cari jalan untuk mengembalikan. Ini kan bahaya. Gini, kalau kita lihat yang dikerjakan ini kasus ini dan barangkali juga kasus-kasus yang lain yang serupa, itu bukankah itu yang diharapkan dari pilkada sebetulnya? Iya, tentu. Tapi dalam kenyataannya belum seperti itu. Tidak demikian. Karena dianggap enteng aja, apalagi dengan istilah sekarang kos politik. Politisi suka bilang begitu kan. Tapi itu apa sebetulnya? Itu adalah membeli sebetulnya. Karena harus membangun misalnya jalan. Ayo bangun, kasih apa ke saya? Kalau enggak saya enggak pilih. Dilayani. Ini menyangkut ini ya, pola hubungan yang saya kira ada semacam ketidakpercayaan. Mumpung sekarang dia butuh saya, betul. Itulah harus dilakukan. Karena nanti siapapun dia nggak akan kenal saya, boro-boro datang ke tempat saya. Itu juga satu hal yang harus kita selesaikan. Tapi Pak, ketika mereka percaya sama kita, ketika saya jadi bupati, saya laksanakan semua. Dari asuransi, saya pertama kali mengasuransikan seluruh rakyat. Dia bukan pengobatan gratis, adalah asuransi. Setiap rakyat tuh punya premi. Sehingga dia bisa dari berobat ICU sampai kepada meninggal. Lalu apa terjadi waktu saya mencalonkan diri menjadi gubernur? Saya tidak kampanye sama sekali di Belitung Timur. Saya dapat 63%. Ketika saya jadi bupati hanya 37,2%. Lalu saya habis berapa Pirgub? Saya habis 6 miliar lebih. Kenapa? Karena 7 kabupaten kota kita bayar saksi dan partai. Partai itu saya pakai 12 partai. Mereka tentunya mesin politik. Persoalannya saya katakan, demokrasi tidak bisa menghindari kita mengeluarkan uang. Persoalannya bagaimana kita menstop penawaran ini. Orang keluar uang, kalau dia tidak kembali modal. Istilah di kampung saya kampung Laskar Pelangi Pak. Tidak ada ayam yang tidak suka matuk beras Pak. Ayam sakit. Semua orang mau uang. Lalu kenapa saya tidak mau dapatkan uang ini? Saya sudah keluar uang. Saya selalu katakan, kalau saya bagi 1 miliar saya kepada rakyat miskin, 1 orang 500.000, saya hanya 2.000 orang 1 hari selesai. Tapi dengan 1 miliar saya menjadi bupati, saya menguasai 400 miliar untuk kesejahteraan rakyat. Jadi saya untung di sini. Nah lalu kenapa? Persoalan kita sekarang coba lihat, mana ada mantan bupati, mantan gubernur yang miskin. Kalau lihat dari gajinya, nggak mungkin punya mobil 1 miliar. Nah kita harus bikin ada pasal undang-undang pembuktian terbalik. Jadi siapapun mau mencalonkan diri, dia harus stop di situ. Saya sepakat Bung Anies. Artinya begini, ini yang kemudian sering dalam wacana saya sepakat Bung Anies. Artinya begini, ini yang kemudian sering dalam wacana di kalangan pengamat disebut antara prosedur demokrasi dan substansi demokrasi itu belum paralel. Saya sepakat bahwa di tingkat regulasi memang ada beberapa persoalan yang masih titik-titik lemah yang harus kita kawal. Belum lagi ketika bicara kultur demokrasi sendiri. Dalam konteks ini saya kira media televisi dengan daya sedot yang sangat luar biasa itu akan punya pengaruh dalam rangka untuk membangun popularitas, elektabilitas seseorang, dan ketika salah kemudian memilih orang maka posisi-posisi seperti ini yang akan terjadi. Tapi harap juga dicatat bahwa di banyak tempat tidak semua seperti itu. Ada sejumlah kepala daerah yang bahkan tidak bermodal apa-apa, integritasnya bagus tetapi punya media punya pemihakan yang jelas di situ, kemudian dia terpilih. Saya tidak ingin menyebut beberapa daerah sehingga tidak terlalu subjektif. Artinya kita harus mendorong ke arah sana proses peradaban demokrasi kita. Jadi sebetulnya Frida ada kasus-kasus yang bagus sebetulnya yang kita perlu expose lebih jauh sebetulnya ya. Bahkan tidak hanya money yang digunakan tapi media ini yang digunakan lama-lama Mas Anies. Jangan bermodal kasus menurut saya. Kita harus dorong. Adanya pionir. Orang yang berani maju ketika dia tidak punya uang. Baik, kita lanjutkan lagi diskusinya tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Save Our Nation masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Save Our Nation dan pemirsa, saya langsung akan mulai tanyakan satu persatu narasumber kita. Tapi, ya Mas Anies? Dan begini, kasus tadi itu yang kita diskusikan kan kita mengandalkan pada individu-individu. Ada orang seperti Pak Basuki nih, mau melakukan terobosan-terobosan, pendekatan baru. Tapi solusinya kan kita tidak bisa profetik berdasarkan orang, tapi harus buat sistem terinstitusionalisasi. Tadi Pak Ferry katakan harus ada pionir. Itu pionir dalam hal apa Pak Ferry? Bisa dideskripsikan lebih?